Selamat datang di mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi pertemuan 2. Di pertemuan 2 ini kita akan membahas mengenai konsep sistem informasi dan juga teknologi informasi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sistem informasi. Sistem informasi pengertiannya adalah sebuah sistem dalam suatu organisasi di mana sistem tersebut mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi, baik itu bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar, yaitu menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Sistem informasi di dalam perusahaan dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang menyediakan informasi bagi semua tingkatan dalam organisasi tersebut. Sistem ini akan menyimpan, kemudian mengambil, merubah, mengolah, dan juga mengkomunikasikan informasi yang diterima dengan menggunakan sistem informasi ataupun peralatan sistem lainnya. Kemudian komponen dari sistem informasi menurut John Purt dan Gary Granitzky, sistem informasi terdiri dari komponen-komponen yang disebut dengan building block ataupun blok bangunan. Komponen-komponen tersebut terdiri dari, di sini ada blok masukan ataupun input, kemudian ada blok model, ada blok keluaran, blok teknologi, blok basis data, dan juga blok kendali. Cara kerja building block tersebut adalah yang pertama, bagian input atau blok masukan akan mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi. Input di sini termasuk metode-metode dan juga media untuk menangkap data yang akan dimasukkan, yaitu bisa berupa dokumen-dokumen dasar. Setelah melalui blok input, berikutnya adalah blok model. Pada blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan juga model matematik yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan dari basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Setelah melalui blok model, berikutnya adalah blok keluaran atau blok output. Produk dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakai sistem. Blok yang keempat adalah blok teknologi. Di dalam blok teknologi ini digunakan untuk menerima input, menjalankan model, kemudian menyimpan dan mengakses basis data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran, dan juga membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Jadi blok teknologi di sini adalah mensupport dari kelima blok yang lainnya. Kemudian blok basis data merupakan kumpulan dari data yang saling berhubung satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer, kemudian digunakan oleh perangkat lunak untuk memanipulasinya. Yang terakhir adalah blok kendali. Di blok kendali ini, beberapa pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah ataupun bila terlanjur terjadi kesalahan-kesalahan dapat langsung cepat diatasi. Yang berikutnya adalah tipe-tipe dari sistem informasi. Yang pertama dari yang disebut dengan Transaction Processing System. Ini adalah sistem informasi komputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data-data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin. Contohnya adalah daftar gaji dan juga inventarisasi. TPS ini adalah sistem informasi yang terkomputerisasi dikembangkan untuk memproses data-data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin. Contohnya tadi ya, seperti daftar gaji dan inventarisasi. Nah, tipe yang kedua adalah e-commerce atau electronic commerce. Ini adalah bagian dari electronic business
yaitu bisnis yang dilakukan dengan menggunakan transmisi elektronik. Definisi dari e-commerce adalah segala bentuk transaksi perdagangan, baik itu berupa barang ataupun jasa, dengan menggunakan media elektronik. Barang ataupun jasa ya, jadi bisa merupakan barang dalam berbentuk fisik ataupun jasa. Misalkan jasa pengeditan foto ataupun yang lain, ini sudah termasuk dalam perdagangan elektronik. Contoh-contoh internasionalnya dan nasionalnya adalah situs-situs seperti Amazon.com. Tipe sistem informasi yang ketiga adalah decision support system atau sistem pengambilan keputusan. Sistem ini dirancang untuk membantu manajer suatu organisasi untuk mengambil keputusan melalui proses penyimpulan ataupun perbandingan data dari berbagai macam sumber. Contohnya, DSS bisa berbasis spreadsheet untuk menganalisa biaya penyelenggaraan pendidikan, DSS untuk penanganan jalan lintas Timur Sumatera, atau bisa mungkin dalam sebuah perusahaan ada sebuah decision support system. Di sana misalkan terangkum data-data absensi karyawan, kinerja karyawan dan sebagainya, di mana hasil akhirnya akan mengeluarkan output berupa kinerja ataupun prestasi karyawan. Dari output tersebut, manajer suatu organisasi bisa mengambil keputusan apakah misalkan karyawan yang berprestasi akan mendapat tambahan bonus, ataupun karyawan yang tidak berprestasi atau memiliki banyak masalah bisa mendapatkan sanksi. Yang berikutnya adalah Management Information System atau MIS. Ini adalah aplikasi sistem informasi yang menyediakan laporan informasi terpadu bagi pihak manajemen. Contohnya adalah Budget Forecasting and Analysis, laporan keuangan ataupun laporan inventory. Kemudian tipe-tipe sistem informasi yang berikutnya adalah expert system atau sistem pakar. Ini adalah program komputer yang dirancang untuk memiliki kemampuan menyelesaikan masalah. Expert system ini adalah meniru ya, istilahnya meniru dari pakarnya. Contoh di sini disebutkan ada sebuah sistem pakar yang dirancang oleh Edward Feigenbaum. Ini sistem pakar machine ini mengidentifikasikan bakteri yang menyebabkan infeksi. Nah, setelah diidentifikasi, dari sistem pakar ini akan merekomendasikan misalkan antibiotik apa yang bisa digunakan untuk menangani infeksi bakteri tersebut. Jadi machine ini atau sistem pakar ini adalah sistem pakar yang diambil dari keahlian dokter yang dikumpulkan kemudian diolah menjadi sebuah expert system ataupun sistem pakar. Setelah sistem informasi, yang kita bahas adalah teknologi informasi. Teknologi informasi menurut beberapa pengertian atau bisa disimpulkan bahwa teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan antara komputer, kemudian juga teknologi komunikasi. Kemudian di sini mereka akan teknologi komputer dan teknologi komunikasi ini akan saling bekerja sama untuk mengirimkan informasi, baik itu berupa data, suara dan juga video. Contoh teknologi informasi yang ada di sekitar kita adalah yang pertama, pengiriman short message service. SMS biasanya hanya berupa teks saja. Pengiriman multimedia service berupa teks ataupun gambar. Pengiriman email bisa berupa PDA, handphone ya, di sini medianya wireless ataupun jaringan. Kemudian ada juga akses internet. Kemudian teknologi informasi berikutnya adalah aplikasi atau sistem informasi manajemen akademik. Dari segi perbandingan antara teknologi informasi dan sistem informasi, teknologi informasi hanya merupakan satu komponen kecil dan dalam format perusahaan. Komponen lainnya seperti prosedur, proses, struktur organisasi, sumber daya manusia, produk pelanggan, supplier, rekanan dan juga sebagainya. Atau bisa dikatakan suatu sistem informasi
yang baik belum tentu harus memiliki komponen teknologi informasi. Keandalan suatu sistem informasi terletak pada keterkaitan antar komponen yang ada, tidak hanya ada pada teknologi informasi. Dan sistem informasi bisa merupakan sisi demand ataupun permintaan, sementara teknologi informasi merupakan sisi persediaan atau sisi supply. Demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai konsep sistem informasi dan juga teknologi informasi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.